Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pengurus beserta jemaah Masjid Raya Ganting rahimahullah. Pada kesempatan ini masih bersekitar pada tanggal 19 Rajab, yang mana Rajab itu adalah bulan yang tinggi dan diagungkan oleh Allah, dan di dalamnya terdapat keistimewaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya sangat berpengaruh dari kata bulan Rajab itu sendiri, dari huruf Rajab itu sendiri. Rasul Jin Jibril Bab, pertemuan tiga makhluk Allah. Kemudian daripada itu, pada bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar yang bernama Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Masjid Raya Ganting rahimahullah. Karena kita lebih kurang 1 minggu lagi akan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka izinkanlah kita untuk menyampaikan kajian, yaitu pentingnya memperingati Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, dalam surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar kami perlihatkan dari tanda-tanda kebesaran kami di sekelilingnya. Dinuriya innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kenapa harus pentingnya kita peringatan Isra dan Mi'raj ini? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, dengan memperingatinya, kita akan tahu betapa besarnya kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi kebesaran Allah itu nampak di awak, nampak di anak cucu awak, nang nenek-nenek, nang gadang, nang tua, nang muda, nang gero, babi lungga, gigi tangga, jas merah. Jangan sekali-kali kamu pernah melupakan sejarah. Sedangkan diperingati saja nak bok dapat. Masih banyak juga anak-anak awak lupa. Nak tahu dikatakan Isra, dikatakan Mi'raj. Tidak tahu kapan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tidak tahu. Apalagi tidak diperingati sama sekali. Hukum memperingati Isra dan Mi'raj menurut syar'i adalah boleh. Bisa menjadi amal ibadah, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Kalau menjadi laknatnya baru Pak, nih itu salah. Allah berikan kita memperingati jalan untuk memperingati waktu untuk bisa memperingati Isra dan Mi'raj itu, agar silaturahim ki awak kuah bisa selalu terwujud. Awak tahu di tetangga kanan, tetangga kiri bisa berkumpul di Masjid Raya Ganting tu.
Sekali sahabat wak kadang-kadang berkumpul. Sedang itu indah juga orang Islam kau berkumpul bersatu, kita teguh, bercara kita rubuh. Lepaya juga nak ibu bapak. Oleh karena itu, dengan memperingati Isra dan Mi'raj itu, silaturahim awak akan selalu terjaga. Kemudian yang kedua, dengan memperingati Isra dan Mi'raj itu, anak cucu awak, generasi awak tahu apa yang terjadi pada bulan Rajab itu sendiri. Yang jelas terjadi ketika itu, bulan Rajab itu pertemuan tiga makhluk Allah. Rasul Jibril Bapurak. Karena di bulan Rajab itu Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Makanya pada bulan Rajab itu dianjurkan kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami pada Ramadan. Kemudian hikmah dan pentingnya memperingati bulan Rajab itu agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, terlebih dahulu beliau diajarkan berdoa. Dalam surat Al-Isra ayat 80. Yang mana doanya itu Bapak Ibu lihat. Kalau pai merantau anak cucu pai ke kampung masuk hutan tasase, bacalah surah Al-Isra ayat 80 tu. Insya Allah yang tersurat dan tersirat akan diizinkan oleh Allah menyatu dalam tubuh kita, akan diberikan petunjuk oleh Allah. Apa doanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, masukkanlah aku ke dalam suatu tempat itu dalam keadaan benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku dari suatu tempat itu dalam keadaan benar, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan engkau adalah penguasa dan sebaik-baik penolong. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebelum barangkai kama kapai, kama rantau atau kama kapai, mulai berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Yang diuji keimanan awak, dalam satu malam bisa berjalan. Kalau orang tak beriman, tidak percaya dah Pak. Nah, ada pula pendapat mengatakan yang berjalan Isra Mi'raj itu adalah ruh saja, jasad saja. Kalau ruh saja berarti ruh gentayangan. Kalau jasad tanpa ruh, mayat hidup. Oleh karena itu, Asra Allah perjalankan hambanya, yang hamba itu jasad dan ruh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita diperjalankan oleh Allah, banyak berdoa. Ibda berdoa, mulailah berdoa, ingat Tuhan. Kalau awak ingat Tuhan, Tuhan itu akan redha dalam perjalanan dalam kawak. Kemudian sebelum Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, ditanggan segala sifat yang buruk-buruk, dicukir di barasian dulu. Yang kumuh, iri, dangki, sifat sombong dan takabur. Karena kalau ada sifat sombong dan takabur, dimanapun kita berjalan, dimanapun kaki melangkah, dimanapun tangan kita ayunkan, maka sifat kesombongan yang merasa tinggi setinggi-tingginya, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Nah, kita juga akan kembali ke tempat yang paling rendah, yang namanya tanah desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, pintu kubur itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, dari peristiwa memperingati Isra Mi'raj itu, awak akan tahu anan awak Pak Buwe. Kalau kita melihat dan mendengarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita akan tahu bagaimana dahsyatnya neraka. Orang yang tidak solat, anak cucu pada bulan tanggal 27 Rajab itu, Nabi Muhammad di Isra dan Dimi'rajkan itu,
akan tahu bahasanya neraka kalau orang tak solat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian, akan terlihat oleh Rasulullah di dalam Isra Mi'raj itu. Kepalanya dihancurkan, benak kepalanya hancur, matanya keluar karena dipecahkan dengan batu, dihancurkan, dipecahkan. Artinya apa? Umat siapa itu ya malaikat Jibril? Umat engkau wahai ya Rasulullah. Indak bakapalo, le bakapalo, tetapi indak kapalo. Makanya di dalam neraka lihatlah oleh engkau penghuni neraka kebanyakan juga dari umat engkau yang tidak berpikir betapa banyak beras yang dimakan, betapa banyak angin yang ditiup, berapa mereka diberikan oleh Allah. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustai? Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya memperingati Isra Mi'raj. Yang pertama adalah untuk mempersatukan kita umat Islam di bawah naungan Masjid Allah. Yang kedua adalah untuk mengingat kembali sejarah yang telah berlalu, menjadikan pembelajaran bagi kita. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dengan sejarah awak hendak tata ruang lain untuk berbuat keburukan. Yang ketiga, dengan Isra dan Mi'raj, insya Allah dengan pembelajaran yang berharga yang diberikan para mubalik dan guru kita, kita akan selalu berjalan di jalan yang benar. Yang keempat, dengan Isra dan Mi'raj, memperingati itu, kita diciptakan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan lidah kita, kaki kita melangkah, tangan kita ayunkan. Kita mulai dengan ibda' doa, memulai dengan doa kepada Allah. Itu saja kajian kita. Mudah-mudahan dapat direnungkan. Alif jenun tanda rapat, hazab jesukun tanda mati. Ridho jemaah kami minta dengan assalamualaikum kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.